bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah ini dia, Irawan. Halo Den. Udah masuk suaranya? Udah masuk. Oh lagi di luar ya? Suara gua aman? Iya lagi di luar. Suara gua aman nggak? Cuman agak-agak berisik dikit, tapi Oke. kedengaran kok. Aman. Oke. Mau bahas apa kita Den? Gimana kabarnya? Apanya nih? Baik. Lu gimana Den? Kabarnya Den? Baik. Gue mau ajak lu kesini loh kemarin biar live-nya bareng di Ruko. Iya gua tadinya mau ke sono Den, cuma lagi nggak bisa gua. Lagi sibuk ya, lagi banyak kangtau ya. Enggak juga Den. Oke langsung aja nih ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oh cepet langsung banget ya. Bahasa-bahasanya cepat. Soalnya udah nungguin lu lama dari tadi. Kagak masuk. Oh iya udah. Sorry minta maaf Den, saya minta maaf. Enggak lah, bercanda. Tanda kan. Iya. Oke, ini ngomongin saham nih ya. Nih IHSG kan kalau kita lihat dari di tahun ini kan sebenarnya ya to date ya, walaupun hari ini merah sebenarnya masih hijau kalau kita tarik garis panjang. Ya. Gue pengen tanya sebenarnya gue pengen kepo nih. Boleh nggak nih gue kepo dikit ya? Boleh Den, nggak apa-apa, tanya. Portofolio investasi lu nih ya. Jadi perjalanan dari Januari sampai Oktober ini overall porto saham lu cuan atau rugi? Nih, gue di tahun ini sangat gak agresif ya. Gue cuma yang gue udah di realize-in profit atau loss-nya baru 5 trade. Gue inget banget tuh. Baru batu bara, CPO, ICBP, Antam sama BSDE. Gue inget 4-nya profit, 1-nya gue CL. Jadi kalau overall sih selama tahun ini masih profit. Oke. Berarti lu tipikalnya lebih ke swing trade ya, jadi nggak terlalu banyak entry exit ya? Iya betul. Lebih jangka panjang ya, berarti time frame lebih besar ya? Iya, mungkin berapa bulan gitu. Iya. Oke, waktu itu kita pernah ngobrol juga di podcast ya mengenai kondisi market sekarang, dan gue pengen nanya nih, kondisi strategi portofolio lu sekarang gimana? Apakah konsentrasi ke beberapa saham atau diversified, dan kondisi cash-nya ini gimana nih? Apakah all in di saham atau banyak porsi cash-nya juga? Oh, kalau gua sekarang, gua kan udah pernah cerita ke lu nih, dan yang sebelum kita podcast, gua ada cerita di luar kamera, gua bilang, porto gua tuh sisa 10%-an di dalam. Aduh, PA ditarik. Porto gua sisa 10%-an di saham. Jadi menurut gua susah buat terlalu konservatif ya kalau lagi kondisi begini. Aduh jatuh. Jadi, Oke. Jadi menurut gue ya, kalau lu pengen terlalu agresif di market begini susah sih. Jadi banyak kan lu di porsinya di cash gitu dibanding di saham ya? Iya betul. Lebih banyak porto di cash dibanding sahamnya. Lebih banyak aset di cash. Oke, boleh dong sharing strategi cashnya itu emang cash bener-bener cash ditaruh di rekening atau lu parkirin di instrumen lainnya? Misalnya reksadana atau obligasi? Gini. 60% aset gua ada di obligasi reksadana obligasi yang stable tapi. Ya. Dan 10%, 15% sampai 20% tuh di saham dan sisanya di gold. Gold. Iya, di gold. Di gold. Goldnya maksudnya gold fisik atau fisik? Fisik. Bentuknya fisik. Mas fisik ya. Saya berarti ya. Oke. Wir, ini sesuai judul kita hari ini ya kan. Kalau lu tahu nggak judul kita hari ini apa? Cuman berasa jago ya. Kalau kalau lo apa gitu? Iya kan? Los kena mental gitu ya. Los kena mental ya. Iya. Oke. Nah, gue pengen tanya sebenarnya kan lu dulu sebenarnya gue kenal lu, kita kenal dari TikTok. Habis itu lu pernah sebenarnya lu kan waktu itu sering banget nih sharing mengenai loss ya, profit tuh merah ratusan juta gila ya. Gue sebenarnya pengen tanya dulu nih. Ya, kalau loss itu berarti udah pernah ya? Udah pernah. Karena kan lu waktu itu pamer profit itu pamer loss ya. Itu loss itu pernah. Nah, kita bahas dulu ya yang gue belum tahu nih. Yang cuan bruto. Pernah nggak lu cuan bruto nih kayak beli apa aja rasanya cuan terus gitu? Kalau tahun ini sih yang menurut gua lagi win streak. Karena dari 5 trade kan win 4 tuh, baru win 1 gua CL. Jadi gua win streak 4 dulu tuh sebelum gua CL 1 ini. Jadi ya ada pernah win streak.
Nah, ketika win streak itu ya, ketika banyak kok ini kayak cuan nih. Apa yang lu rasain? Apakah lu berasa bahwa wah trading ini makin gampang, kayaknya gue bisa tabung lebih gede, lebih FOMO atau gimana? Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Eh, kalau gue awal-awal ya, gue merasa gue jago sih. Iya. Kayak anjing, gue menang banyak nih, masa Iya, iya. iya? Gue nggak bisa stay di sini. Tapi kan lama-lama kan susah ya, kayak gitu ya. Iya. Terus pas kalau tahun ini, kalau gue win streak begini, ya perasaan gue biasa aja sih. Karena kalau gue pikir-pikir, emang kondisinya kan masih bullish nih. Kalau kita tarik panjang tahun ini, Iya, benar. tahun ini kan bullish. Kalau kita win streak ya wajar gitu. Kecuali kita lost streak ya itu boleh lalu belajar lebih banyak lagi. Ya perasaan gue biasa aja sih, Den. Gue kagak ada seneng banget juga. Oke. Nah, kalau misalnya lu streak yang di tahun mungkin waktu itu yang awal-awal yang lu sharing kan lu banyak itu, apa yang lu rasakan? Biasa kan kalau orang misalnya contoh gitu ya, orang kalah terus ya, loss terus, habis itu hilang ratusan juta, pasti kan kena mental, ya habis itu berhenti, nggak trading lagi gitu. Tapi kenapa kok membuat lu udah dapetin kondisi seperti itu, tapi lu tetap trading gitu? karena gue tahu nih kalau orang bisa, masa gue nggak bisa sih kayak gitu. Woi. Soalnya kalau gue lihat masa banyak yang stay, gue nggak bisa stay. Gue belajar lebih lagi aja, banyak-banyak ngikut orang, belajar kelas. Makanya gue ada masuk kelas dulu juga. Itu buat belajar aja sih kalau gue. Kena mental nggak tapi pas habis loss beruntun itu? Oh iya jelas lah, gila. Siapa yang gak shock kena gampar ratusan juta kan? Ya. Itu pas gue pertama kali drop begitu, anjir. Ya gue kalau gue berusaha untuk gak sedih ya, dan gue jadiin konten aja biar lucu-lucuan gitu. Lu sedih nggak sedih pun kondisinya bakal tetap sama sih menurut gue. Lo ada tips gak nih kalau misalnya teman-teman di sini yang lagi nonton, mungkin ada yang lagi ngerasain win streak gitu ya, atau lagi loss streak gitu. Ada nggak tips-tips dari lo supaya mungkin nggak FOMO pas lagi win terus dan nggak kena mental gitu mas? Oh gini, sebenarnya cara paling gampang adalah jangan pernah nganggap lu jago kalau lu menang, dan jangan nganggap lu bodoh kalau lu kalah. Itu aja sih menurut gua. Misal lu trading win nih, lu win trading berapa puluh persen lah misalnya cuannya. Lu jangan nganggap, analisa gua bener nih, udah gak bakal salah gua. Jangan begitu. Menurut gua lu tetap harus nganggap semuanya dari nol, Den. Kayak netral gitu loh, kayak lu pengen entry sesuatu. Lu cari yang fundamentalnya under value, lu cari teknikalnya uptrend, lu cari flow-nya bagus, baru kita entry. Tetap ulang begitu terus. Jangan sampai kita nganggap analisa kita pasti benar gitu. Kalau salah kita akuin. Nah, kalau misalnya ini lagi rame ya kan, Bu, lagi rame banget, orang bilang di 2023 nih katanya gelap, bakal resesi dan lain-lain. Nah, gua mau tahu dong pandangan lu, menurut lu kira-kira gimana nih mengenai resesi? Kalau masalah resesi sih kemungkinan besar ya, menurut gua kemungkinan tetap bakal terjadi, apalagi banyak krisis-krisis kan di luar negeri gitu-gitu. Tapi gue kurang tahu nih di Indonesia bakal kena dampaknya apa enggak. Jadi menurut gue lebih baik nyimpen cash lah, karena kadang-kadang no position is the best position kalau kata Pak Gema kan. Ya. Bener kan? Kalau kata Pak Gema ngomong kayak gitu. Karena kalau kondisi begini kita nggak tahu nih marketnya bakal lanjut terus atau bakal crash. At least kalau lanjut terus pun kan kita masih ada posisi sedikit. Kalau dia drop, kita masih ada cash banyak nih. Kita banyak senjata buat jadi orang kaya baru. Kan lagi banyak tuh kata-katanya. Untuk iya kan? Ya lagi banyak nih kata-kata kayak lu pengen gak jadi orang kaya baru? Ya udah, lu simpen cash lu tahun depan, lu entry semua. Katanya kan kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya market bakal kayak gimana. Cuma menurut gua ya mendingan lu tetap ada posisi sedikit dan ada pegang cash juga lebih banyak dibanding posisi lu ya, karena sizing tuh penting biar mental lu nggak terlalu kena gitu. Soalnya kalau kena gampar banyak kan sakit. Benar. Kalau mendingan lu stay cash. Ya lanjut ya. Kenapa Den? Kalau komposisinya udah. menurut lu, komposisinya menurut lu itu yang ideal itu kira-kira berapa untuk kondisi seperti ini? Oh mungkin 10 sampai 20% cukup sih di Porto. Jadi lebih banyak di cash-nya ya. Lebih banyak di cash, iya. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya di kayak misalnya contoh ya, hari ini IHSG merah gitu. Tapi kan ada aja saham-saham dari sektor tertentu walaupun di caps tapi dia cenderung hijau gitu.
Ya, kayak misalnya contoh tadi ada bekas dan lain-lain. Nah, menurut lu untuk kondisi seperti ini menjelang tahun depan, kalau andaikan memang terjadi resesi atau crash di market, kira-kira sektor apa nih yang kita bisa jadikan alpha stock di porto kita supaya porto kita nggak terdampak walaupun IHSG turunnya dalam ini? Sektor. Kalau yang gue lihat sih kelihatannya komoditas tetap bakal masih stay sih. Karena semakin resesi, semakin krisis energi, semakin banyak dong yang demandnya semakin banyak. Apalagi kita pemegang supply nih. Iya benar. Nah, ketika kita begitu, kita bisa lihat komoditas kayak minyak kan lagi naik nih, CPO, Ya. minyak, itu kan lagi pada naik. Menurut gua itu lu bisa jadiin alpha di porto lu sih. Oke. Karena komoditas itu pasti kepake di seluruh negara ini. Mau krisis gimana pun kan dia tetap harus beli kan. Jadi lebih ke mau nggak mau tetap harus punya ya. Jadi tinggal cari aja ya yang kuat secara fundamental Iya. dan cari entry posisinya yang best price gitu ya. Wah, iya betul. Oke, lo sendiri pegang saham apa aja nih? Sorry, kalau nggak boleh tahu sahamnya nggak apa, sektor apa aja nih? Yang masih Kalau gua sekarang yang gua masih pegang satunya banking, satu konstruksi yang masih gua pegang ya. Tapi kondisinya ya dua-duanya masih floating loss. Berapa ya? 10%-an kayaknya. Ya segituan dah. Oke, itu lu porto saham itu memang cuma ada satu untuk trade, apa ada porto lainnya juga yang mungkin untuk harus jangka panjang bang? Pertamanya gue ada 2 pas gue masih awal-awal banget karena gue kan mentalnya terganggu ya kalau kita plus dikit pengen di TP, kalau kita minus banyak kita pengen hold. Nah kalau gue sekarang udah bisa ngatur mental lebih ke oh yaudah mau plus mau minus udah lebih santai gitu, jadi gue sekarang gue jadi satu sih. Oke, Ber, di sini ada teman-teman, mungkin mereka kalau misalnya ada pertanyaan kita jawab boleh ya? Boleh. Tanya. Oke, kalian yang punya pertanyaan, boleh langsung aja chat di kolom chatnya ya. Nanti Wirawan bakal bantu jawab ya. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget langsung chat di kolom chat. Pertanyaan seputar market, seputar saham, seputar keuangan, silakan. Tanya. Udah. Oke. Ini dari Muhammad. Strategi saham untuk 2023 yang katanya bakal ada krisis. Nah mungkin ini kalau kita ngomongin emang beneran terjadi dan kita udah stay cash nih. Nah itu kira-kira strategi gimana nih di tahun depan? Misalnya dapat harga bawah, apakah kita hajar ke satu saham mungkin atau kita gimana? Dan ke sektor apa? Ya kalau menurut gua nih, jadi gini ya. Kalau biasanya setelah komoditi super cycle akan muncul ini apa tuh sebutannya orang beli properti, gue lupa deh. Ya betul. Sebutannya apa ya, orang-orang beli properti gitu, gue lupa deh istilahnya. Jadi post crisis emang ya kali. Intinya ketika komoditas udah berjalan naik terus udah sampai puncak, nanti kemudian yang bakal manggung tuh orang properti, sektor properti. Jadi kalau tahun depan masih krisis pun kita lebih baik stay porto di komoditas, dan setelah komoditas udah mulai reda kita bisa masuk ke properti gitu. Kalau menurut gua untuk tahun depan ya, kalau benar terjadi krisis. Oke. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga sektor properti ini terjadi lagging ya di Indonesia ya, belum dapat momentum udah 2 tahun belum ada naiknya sangat signifikan ya. Jadi untuk big cash-nya fundamental good kita bisa perhatikan mungkin ya. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan-pertanyaannya? Boleh? Yang punya pertanyaan boleh chat di kolom chatnya, kita bantu jawab. Wer. Oi, kenapa Den? Misalnya kita lihat nih ya di bulan kemarin di September, ini kan IHSG kita udah all time high gitu ya. Iya, all time high. Nah, ini kita juga melihat 2 bulan lagi ada Desember dan ada momen window dressing gitu. Window dressing. Biasa kalau window dressing itu kan manajer investasi melakukan rebalancing portofolio dan banyak sekali saham-saham yang harganya cenderung naik. Nah kalau menurut lo, apakah window dressing tahun ini akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah akan ramai? Apakah saham-saham akan naik? Atau menurut lo karena bulan kemarin udah menarik, window dressing jadi biasa-biasa aja? Gimana menurut lo? Kalau gue lihat sendiri, kemungkinan besar adalah history repeat itself. Itu udah sering banget terjadi. Dan kalau dibilang mungkin mulai bakal ini sih bulan-bulan Januari, Februari gitu. Jadi menurut gue bakal tetap terjadi window dressing itu.
Tapi walaupun mungkin nggak sekencang itu ya, karena banyak banget alasan krisis gitu-gitu. Ya sentimen-sentimen buruk nggak bakal sekencang tahun-tahun sebelumnya sih menurut gua. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin window dressing terjadi, kira-kira saham sektor apa nih yang bakal lirik gitu ya buat dimasukin ke depan? Oh, kalau window dressing sih susah ya. Kita bahas apapun pasti naik. Kita mau ngomong banking apapun, semua jadi jago dah. Kalau bulan-bulan September, Oktober tuh semua jadi jago. Benar. Mau bilang banking naik, komoditas naik, apa juga naik sih kalau gue pikir-pikir. Semua jadi jago gitu. Kecuali kita bisa, tapi kita mikirnya alfanya ya, alfa untuk ini. Menurut gua ya, banking bakal tetap stay sih. Banking bakal tetap naik. Ya big bank. Terus dan yang sudah jelas komoditas pasti masih stay. Gak mungkin drop. Karena secara harga acuan gitu-gitu pada naik. Batu bara pun masih di atas $400 ya. Oil juga naik ya? Iya, semuanya juga naik. Menurut gua komoditas dan banking tetap masih bakal naik sih. Nih ada pertanyaan nih dari investor. Bagaimana kriteria emiten under value ala kakak nih? Ala Wira. Value ala lu gimana? Under value menurut gua ya. Yang pertama udah jelas kita cek dari ini sih. IP. Biasa kan paling gampang tuh dari Stockbit ya sih. Kan ada PE band. Ya. Kalau PE band-nya -1 atau -2 ya, lu bisa anggap itu rada under value sih. Karena itu kan salah satu standarnya tuh. Standar acuannya. Ya? Iya betul, dengan catatan perusahaannya bagus. Gua nggak bilang ini perusahaan-perusahaan gorengan ya. Jadi lu harus pinter-pinter cari begitu. Tapi paling gampang lu bisa pakai PE dengan perusahaan-perusahaan yang cetak laba, atau lu perusahaan-perusahaan yang cetak laba menggunakan utang pakai PBV gitu.